Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni babus siwak, ya, atau bab tentang siwak. Siwak ini jamak dari kata sakah. Sakah artinya menggosok. Siwak ini adalah alat untuk menggosok, terutama yang lembut, dan ini yang berkaitan dengan gigi, gusi dan lidah. Maka inilah aslinya dipakai oleh Nabi sesuai dengan zamannya, yakni menggunakan kayu siwak. Ya, kayu siwak ini juga banyak jenisnya. Ya, Nabi SAW menganjurkan menggunakan yang harum, dan insyaallah dikiaskan hari ini semua alat yang mengandung sama dengan fungsi menggosok, seperti gosok sikat gigi, itu sama dengan fungsinya insyaallah, terlepas dari ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentu ini kita ambil nasihatnya, bahwa ternyata dalam Islam mengurus bagian tertentu yang bernama gusi kita, gigi kita dan lidah, ini satu bab tersendiri. Pada kitab ini, kitab Umdatul Ahkam, Umdatul Ahkam ini hukum-hukum yang mendasar dalam agama kita. Syekh Muhammad Abdul Ghani itu mengambil 4 hadis, ya, dalam hadis Al-Bukhari, Muslim. Yang karena kitab Umdatul Ahkam ini, di Umdatul Ahkamatul Awal, di bagian yang pertama tentu semuanya hadis Bukhari dan Muslim. Ya, beliau dengan kecerdasan dalam bidangnya, dalam ilmu hadis, beliau mengambil 4 hadis yang berkaitan dengan babus siwak. Dan Masya Allah, ya, luar biasa, karena kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang lain hampir tidak dicantumkan bab tersendiri tentang siwak. Ya, seperti di kitab Bulughul Maram kita tidak temukan bab itu tersendiri. Demikian juga dalam kitab yang terkenal dengan bab kitab Subulus Salam, beliau tidak cantumkan. Namun beliau di kitab Umdatul Ahkam beliau membahas tentang hal itu. Dan ini keunggulan kitab beliau, insyaallah salah satunya. Ini satu hadis. Telah menceritakan kepada Muhammad bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yunus dari Imam Umar bin Sa'id, dia berkata, telah mengabarkan kepada Ibnu Abu Mulaikah bahwa Abu Amr telah menceritakan kepada Muhammad bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yunus dari Umar bin Sa'id, dia berkata, telah mengabarkan kepada Ibnu Abu Mulaikah bahwa Abu Amr sahabat muda Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah telah berkata, di antara nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah bahwa Rasulullah SAW diwakilkan iman. Padahal pilihan dan beliau pada waktu itu berada di antara daun dan airku. Dan sesungguhnya Allah telah meniatkan air liur dari air liur beliau ketika beliau wafat. Pada waktu itu Abu Rahman masuk ke rumah seraya membawa siwak, sedangkan aku pada waktu itu lagi bersandar kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku melihat beliau melihat kepadanya. Aku tahu kalau beliau menyukai siwak. Maka aku katakan kepada beliau, aku ambilkan untukmu. Beliau berkisar dengan dan aku berikan kepada beliau. Namun siwak itu terasa kasar bagi beliau. Maka aku katakan, aku lembutkan siwaknya. Beliau mengangguk dan aku menghaluskannya. Setelah itu aku berikan kepada beliau. Di antara kedua tangan beliau ada sebuah kain air muda kecil. Umar merasa ragu di dalamnya ada air. Dan beliau masukkan kedua tangannya ke dalam kain tersebut dan menusukkannya ke wajah beliau sambil berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat maut. Kemudian beliau menegakkan kakinya sambil berkata, Ar-Rafiqul A'la, hingga beliau meninggal dan akhirnya berjatuh lemas. Ya, ini hadis Bukhari Muslim di 4094. Kita
mengambil poin-poin yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama yang diangkat oleh Syekh Muhammad Abdul Ghani. Hadatsani Muhammad ibnu Ubaidah, hadatsani Isa ibnu Yunus, anna Umar ibnu Sa'id qala akhbarani ibnu Abi Mulaikah anna Abu Amr Zakwan maula Aisyah. Jadi Zakwan ini yang berikan informasi, ya, maula Aisyah, jadi budaknya Aisyah namanya Zakwan, dan beliau lah ini yang biasa jadi imam terhadap laki-laki, terhadap perempuan, dan beliau dalam riwayat beliau mengimami para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, dan beliau memakai semacam mushaf dan dia pegang. Akhbarahu, dia kabarkan anna Aisyah kanat, bahwa Aisyah memberitakan bahwa takulu, dia berkata, kata Aisyah, min ni'am, wah sesungguhnya satu dari niamnya Allah, nikmatnya Allah alayya, atasku, kata Aisyah, satu nikmatnya Allah kepada saya, bahwasannya anna Rasulullah SAW tuwfi'a fi baiti. Salah satu nikmat Aisyah itu adalah diwafatkannya Nabi di rumahnya. Kita ketahui istri Nabi itu banyak, tapi alhamdulillah Allah takdirkan, ya, malam kematiannya, maka beliau bermalam di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi mengatakan, di mana aku wafat, di situ aku dikuburkan. Nah, dan rumahnya Aisyah berdampingan dengan masjid, dan oleh asbab itulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdampingan dengan masjid awalnya. Yang setelah meninggal beliau terjadi perluasan masjid, dan kena hari ini masjid itu. Fi baiti wa fi yaumi, ketika giliranku. Kan Nabi punya istri yang banyak, maka ada malam-malam tertentu setiap istri. Kemuliaan Aisyah dalam sekian banyak istri beliau, bahwa manusia terbaik, manusia termulia itu dipilih oleh Allah meninggal di rumahnya Aisyah. Ya, dan ini jeleknya persangkaan Syiah Rafidah yang menyangka bahwa Nabi itu meninggal di rumahnya Ali. Ini sebuah kebohongan, ya, sebuah kebohongan. Dan ini kemuliaan keluarga Aisyah, ya, keluarga Aisyah, bahwa Nabi SAW meninggal. Apa yang dituduhkan oleh Syiah bahwa keturunan Aisyah baik ke atas maupun ke bawah itu adalah ahli neraka, maka ini terbantah. Tidak mungkin seorang manusia paling mulia itu meninggal di rumahnya ahli neraka. Ya, di sini disebutkan wa baina sakhri wa nahri. Bahkan Nabi SAW itu bersandar dengan Aisyah dalam pangkuan, istilahnya semacam Aisyah, antara dagu beliau dengan leher beliau, di pundak beliau ini. Artinya dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa. Ini bagusnya Pak, suami istri ini meninggal antara dagunya dengan lehernya. Ini menunjukkan bahwa dekatnya Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dekatnya lagi, wa annallaha jama'a baina, ya, riki, ya, ternyata Allah menyatukan antara air liurku warikihi dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak makna di sini, karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minta sikat, dan ternyata sikat itu adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi sikat giginya bisa jadi sikat giginya Aisyah yang muna pakai Nabi terakhir. Itu bagusnya Pak, ya, suami istri ini sampai meninggal pun setia hingga akhir, tiada dusta di antara kita. Hebatnya ini istri beliau, ya. Nah, dan menyatu dengan disatukan oleh sikat gigi, oleh siwak itu. Dan memang Nabi Pak, pengantin baru beliau diawali dengan bagaimana itu kalau Nabi pengantin baru menyatukan air liur beliau dengan istri beliau. Bagaimana caranya? Di mana istri beliau minum, di situ beliau simpan mulutnya. Jadi kalau ada gelas, biasanya pengantin baru itu 2 gelas. 1 gelas untuk suami, 1 gelas istri. Kalau Nabi tidak, 1 gelas kita berdua.
Dan Nabi lebih hebat lagi, di mana Aisyah minum, maka Nabi mengatakan, Aisyah, di mana kau simpan bibirmu? Di situ aku simpan bibirku. Ternyata Nabi hebat juga, Pak ya. Kita biasanya hebat kalau sebelum menikah. Kalau sudah menikah dah lupa ya. Ya, ini ternyata disatukan air liurnya, antar liurnya Nabi SAW inda mauti, di sisi ketika kematiannya.